Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Kedongbreng. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita semua harus berusaha untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara menjaga diri tetap di rumah, makan makanan yang bergizi ya, kemudian juga hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita segera bertemu dan bertatap muka di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Kedongbreng ya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, yang pertama silahkan persiapkan buku tulis masing-masing ya. Kemudian catat apa yang akan nanti disampaikan di video pembelajaran kita kali ini. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias media tekstil, mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada media tekstil, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil, kemudian mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara lisan maupun tulisan. Di pembelajaran jarak jauh sebelumnya sudah Bu Vinda share video pembelajaran tentang ragam hias pada bahan tekstil. Di video yang telah Bu Vinda share tersebut sudah dijelaskan mengenai macam-macam atau teknik-teknik yang bisa digunakan untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Apa saja kira-kira? Apakah masih ingat? Jika masih ingat, maka sebutkan. Yang pertama yaitu adalah dengan teknik mencanting ya, teknik mencanting, kemudian ada teknik celup, kemudian ada teknik cap ya, kemudian ada teknik melukis, kemudian ada teknik menyulam ya, ada teknik membordir. Itu merupakan macam-macam teknik yang bisa kita gunakan untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Terus kemudian di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas mengenai jenis-jenis tekstil. Ada katun, ada wool, kemudian ada sutra, kemudian ada nilon atau polister. Juga sudah dijelaskan ciri-ciri dari masing-masing kain. Dan di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai warna yang bisa digunakan, alat dan bahan dan beserta warna yang bisa digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan tekstil ya. Untuk warna itu ada dua jenis ya, ada warna buatan, ada warna alami ya. Warna alami itu dari tumbuh-tumbuhan atau dari akar atau dari buah begitu ya. Kalau buatan itu dari bahan kimia ya. Terus kemudian bedanya apa alami sama buatan? Kalau bahan alami itu biasanya warna yang dihasilkan itu nanti akan mudah luntur atau mudah hilang begitu. Lalu apa saja yang termasuk dalam bahan warna alami dan warna buatan? Kalau bahan warna alami tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau bahan warna buatan ada yang namanya pewarna naphtol, ada yang namanya pewarna indigosol. Kalau naphtol itu digunakan dengan cara dicelup. Kalau indigosol itu bisa dicolet atau dilukis pada kain. Nah, itu sudah dijelaskan di media pembelajaran sebelumnya atau di video pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah,
pada minggu kali ini atau pada pembelajaran kali ini, yang pertama yang perlu kalian ketahui itu adalah tentang ragam hias. Ragam itu adalah macam, variasi atau kumpulan dari suatu karya seni. Itu ragam. Terus kemudian ada sendiri kata hias. Kalau hias adalah corak dasar atau motif yang akan membentuk objek tertentu. Nah, dari kedua kata itu bisa disimpulkan bahwasanya ragam hias itu adalah bentuk-bentuk dasar hias yang kemudian disusun secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu pola tertentu. Nah, kemudian hiasan ini nanti bisa diterapkan pada suatu karya, pada suatu kerajinan. Nah, tujuan dari penerapan ragam hias ini adalah untuk menghias atau untuk memperindah atau untuk mempercantik benda atau kerajinan tersebut. Kemudian jenis-jenis ragam hias. Di semester 1 itu juga sudah dijelaskan bahwasanya jenis-jenis ragam hias itu ada 4. Ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Figuratif itu bisa berupa manusia. Ya. Kemudian di sini ada pola ragam hias. Nah, pola ragam hias yang perlu kamu ketahui itu ada 5 anak-anak ya. Yang pertama adalah pola simetris, pola asimetris, pola hias tepi, pola menyudut, dan pola tunggal. Lalu seperti apa sih pola simetris itu? Seperti apa sih pola menyudut itu? Coba simak gambar berikut ini dan perhatikan. Pola simetris itu seperti ini. Nah, ini namanya pola simetris. Pojok kiri atas simetris, sebelahnya itu ada asimetris ya. Simetris itu bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah itu sama, baik ukurannya maupun motifnya, polanya itu sama. Kalau asimetris itu bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah itu tidak sama. Nah, kemudian setelah itu ada motif menyudut ya. Kalau motif menyudut itu biasanya digambar menyerupai 45 derajat. Biasanya diletakkan di bagian sudut pojok kiri atau sudut pojok kanan gitu ya, diletakkan di bagian sudut-sudut. Nah, gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat dan kalian amati ya, kalian cermati. Selanjutnya, nah ini adalah pola tunggal atau pusat. Pola tunggal atau pusat seperti ini. Jadi polanya itu satu, biasanya menjadi pusat dari motif-motif yang lain. Kemudian di situ ada pola tepi. Kalau pola tepi ini biasanya motifnya diulang-ulang dan biasanya diletakkan di bagian tepi kain atau bagian tepi dari motif, suatu motif. Kalau kamu misalkan membeli kain batik, kamu bisa lihat di bagian bawah itu biasanya ada bagian atau motif yang berbeda dari motif yang lain. Biasanya motifnya berupa zigzag atau motifnya berupa garis-garis atau berupa lengkung-lengkung seperti itu. Jadi pola hias tepi itu biasanya motifnya berupa motif-motif geometris, atau biasanya juga bisa berupa motif-motif seperti daun atau bunga yang sulur-sulur seperti itu ya. Nah, selanjutnya
melanjutkan pembahasan dari pertemuan atau pembahasan pada video pembelajaran sebelumnya tentang sifat-sifat dari tekstil, ya, bahwasanya salah satu tekstil yang sering kita jumpai itu adalah katun, kain katun. Saya yakin kalian pasti sering mendengar kain katun, dan kalian pasti juga sering memakai kain katun, baju katun gitu ya. Jadi sifat-sifat dari katun itu yang pertama itu adalah mudah menyerap air, mudah berjamur, mudah terbakar, mudah kusut. Nah, yang mungkin kalian sering rasakan itu adalah bahwa katun itu mudah kusut, kemudian tahan panas. Jadi kalau misalkan disetrika dengan suhu yang agak panas itu enggak apa-apa, enggak akan lengket. Itu namanya kain katun ya. Biasanya kalau kalian keringetan juga mudah menyerap ke dalam kain. Selanjutnya itu ada kain nilon. Kalau nilon itu dari sintetis, kalau katun itu tadi dari hewan ya. Katun tadi dari tumbuhan ya. Sintetis, kalau kain nilon ini lentur, jadi kainnya tuh lentur, nggak terlalu kaku. Kalau katun tadi agak kaku, kalau nilon itu lentur terus tidak kusut. Kalau katun itu tadi kusut sekali ya. Kalau katun tadi mudah menyerap air, kalau nilon ini tidak mudah menyerap air. Jadi ketika dikeringkan itu, dicuci kemudian dikeringkan, itu cepet banget keringnya. Nah, terus kalau kain nilon ini jika terbakar itu tidak menyala tapi akan meleleh, jadi kainnya itu akan leleh, jadi apinya enggak terbakar berkobar-kobar gitu, enggak seperti itu ya. Itu kalau kain nilon. Kemudian selanjutnya dari hewan itu ada kain sutra. Semen pernah mendengar hewan sutra. Nah, hewan sutra ini menghasilkan benang-benang sutra itu nanti yang bisa digunakan untuk membuat kain. Nah, kain sutra ini kalian pasti mungkin pernah melihat, bapak mungkin ibunya punya atau neneknya atau saudaranya punya ya. Kain sutra ini licin sekali tapi halus dan biasanya berkilau. Jadi kalau dari kejauhan itu silau gitu. Terus kemudian kalau kain sutra ini tidak tahan panas, jadi kalau ingin menyetrika itu harus hati-hati sekali. Biasanya kalau suhu setrikanya terlalu tinggi itu kainnya akan lengket ya dan mudah terbakar gitu. Jadi kalau ingin menyetrika kain sutra itu harus hati-hati sekali, tidak terlalu panas. Tapi kain sutra juga tidak mudah kusut, jadi mudah untuk disetrika. Kalau dari bahan mineral, itu ada kain rayon. Kalian juga pasti sudah pernah mendengar. Kalau kain rayon itu malah sangat licin sekali dan berkilau. Nah, kain rayon ini juga mudah menyerap air, tapi kurang lentur, tapi cepat kusut. Kalau sutra itu tidak terlalu kusut, kalau rayon cepat kusut dan agak tahan selika dan panas matahari. Kalau sutra itu tidak tahan, kalau rayon ini sedikit lebih tahan terhadap panas. Nah, itu anak-anak sedikit materi pada pembelajaran kita kali ini. Perlu diingat kembali bahwasanya ragam hias ya, ragam hias itu merupakan suatu bentuk dasar hiasan. Jadi kita punya bentuk dasar hiasan
yang disusun secara berulang-ulang sehingga nanti membentuk suatu pola ya. Kalau sudah membentuk suatu pola, nanti hiasan itu nanti akan diterapkan pada suatu kerajinan atau suatu benda dengan tujuan agar benda tersebut memiliki nilai keindahan dan bisa menarik perhatian. Itu namanya ragam hias. Jadi ragam hias itu adalah suatu bentuk dasar hiasan yang yang disusun secara berulang-ulang, diterapkan pada suatu benda atau kerajinan untuk mempercantik dan memperindah benda tersebut ya. Kemudian teknik-teknik dari ragam hias untuk diterapkan pada tekstil itu ada teknik batik, cap ya, kemudian canting, ada lukis, ada bordir, ada sulam ya, ada tenun. Nah, terus macam-macam dari ragam hias itu ada ragam hias tumbuhan, ada ragam hias hewan, ada ragam hias geometris, ada ragam hias figuratif ya. Terus kemudian pola hias juga tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu pola asimetris, kemudian ada lagi pola simetris, kemudian pola menyudut ya. Setelah pola menyudut ada pola tunggal, terus yang terakhir adalah pola tepi ya. Terus juga selain itu ada beberapa macam-macam tekstil, ada katun, ada sutra ya. Kalau katun itu dari tumbuhan, kalau sutra dari hewan. Kemudian ada nilon, kalau nilon tadi dari sintetis. Kemudian kalau rayon yang terakhir rayon dari mineral ya. Oke anak-anak, semoga apa yang Bu Vinda sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Silakan ditulis dan dirangkum di buku tugas masing-masing ya. Nanti pada saat pertemuan saya akan cek di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga diri di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.